Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Tanya Santri bersama saya Ibnu di sini dan ini Saya di depan saudara saya. Henso. Oh, saudara Mas Henso. Bukannya kita sudah kenal, Mas? Amin. Ya kan ini untuk masuk podcast kan? Ya. Ya. Bagaimana kabarnya Mas Henso? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Gimana kuliahnya? Untuk kuliahnya sih ya biasa-biasa aja sih. Kadang masuk, kadang tidur, kadang kalau mager gak kuliah. Parah sih itu. Kan ya emang kita gak boleh munafik lah. Oh, ya. oke. Jelas. Ya. Coba boleh jelasin nggak pendidikan Mas Henso itu dari SD itu sampai dengan aliyah itu di mana sih Mas Henso? Gua kalau SD itu gua di Sumatera sana, Hah. di Bengkulu. Oh, Bengkulu. Ya, untuk SMP-nya gua masih di Bengkulu, di Pondok Pesantren Oh, Pancasila. Itu berapa tahun di sana Mas Henso? Untuk di apa itu di pondok gua tuh yang di Bengkulu ya cuma 3 tahun. Kemudian gua disuruh ke Tebu Ireng. Sebelumnya memang selama udah 6 tahun. ada kenalan di Tebu Ireng ini apa gimana? Apa emang kemauan sendiri gitu? Pertama itu ditawari sama salah satu santri, kalau nggak salah santrinya Yai Khalid Hasim, masih salah satu santrinya beliau. Nah, beliau nawarin saya untuk ke Tebu Ireng. Sebenarnya nggak nawarin sih, cuman ya ngasih clue lah ibaratnya. Tebu Ireng tuh kayak gini. Gambaran lah. Ya, Masih sehingga gambaran. saya kan tertarik gitu kan. Kayak gimana sih Tebu Ireng gitu. Kayaknya saya masuk loh, oh kayak gini. Itu berarti pas kelas Itu dulu pas kelas 2 SMP itu di tempat saya di Pancasila itu ada 15 orang anak mau ke Jawa. Karena kita itu tertarik gitu sama pondok-pondok Jawa. Kok bisa sih mereka baca kitab, kok kita cuman bahasa Arab kayak ngomong Arab aja gitu. Tapi Dasar lah ya, giliran baca kitabnya kita kok nggak bisa gitu. Dan akhirnya kan ada guru, namanya guru saya itu Ustadz Khasiin, itu nawarin saya sama 3 orang, saya, Mas Robi, sama teman saya itu Yudi namanya. Itu milih 2 tempat, Mas. Kalau nggak di Tebu Ireng, di Kaliwungu, Semarang. Oh iya. Nah, saya disuruh milih karena saya udah dapat clue dari Yai Ahmad Toro ini. Kan saya juga penasaran sama Tebu Ireng. Iya. Kayaknya saya masuk ke Tebu Ireng gitu. Tahun berapa kalau boleh tahu Mas? Kalau tidak salah saya tahun 2015, Mas. Saya di Tebu Ireng. Oh, sudah lama juga berarti. Ya lumayan lama lah. Katanya hidup ini nggak lama-lama. Kalau kata tukang kubur itu, Mas, ya semua orang itu ya semua sama gitu. Berarti itu udah masuk santri terus semenjak MTS itu berarti udah jadi santri ya? Kalau untuk jadi santri dari kecil. Untuk karena pendidikan dari orang tua juga. Ya dari kecil udah dilatih lah maksudnya. Kemudian masuk ke pondok. Iya. Ya, jadi udah kayak biasa aja. Biasalah. Tapi rasa gimana ya? Rasa jauh dari orang tua itu gimana tuh? Awal-awal mondok kan? Ya apa yang dirasa sebagai anak kecil datang ke pondok dan ditinggal gitu sama orang tua kan? Sebenarnya kayaknya kalau diingat-ingat saya ini salah satu anak yang durhaka gitu. Allah. Kenapa? Ya memang? karena kemauan saya masuk pondok itu bukan kemauan dari orang tua saya. Mau sendiri. Mau sendiri. Oh. Kemudian kata pertama kan saya kan di desa tuh, Mas. Di Bengkulu Selatan. Sedangkan saya pengen mondok itu di Bengkulu. Iya. Jauh dari tempat saya. Iya. Nah, ibu saya itu nawarin saya udahlah di sekitar kita aja mondoknya, di tempat kita juga banyak. Nah, saya karena masih kecil, saya ngomong, gak enak deket gitu. Mau yang jauh, ke kota, ke pusat. Akhirnya mondok di Bengkulu. Itu ceritanya. Oh,
Nih, saya mau minta pendapat Mas Henson ya. Ya. Kan sekarang banyak orang tua yang istilah katanya itu takut memondokkan anaknya. Kenapa? Karena kan sekarang banyak isu-isu tentang santri yang di luar sana banyak memang. Yang kasus baru-baru ini, terutama yang kasus pencabulan lah, terusnya pembulian. Itu bagaimana menurut pandangan Mas Senso pada orang tua yang kayak takut gitu? Pendapat. Sebenarnya sih kalau untuk menurut saya yang tidak bisa kita menyalahkan orang tua untuk hal seperti itu. Nah, kita sebagai santri maksudnya, kita kan sebagai santri yang memang seorang santri harus ngasih tahu pondok yang benar itu di mana. Karena namanya juga orang desa kan. Orang desa itu ya mohon maaf mungkin bukan mungkin lagi bisa dibilang pasti juga kan. Itu gampang banget dipengaruhin dengan embel-embel ada pesantren. Apalagi yang di luar Jawa. Kalau di Jawa mungkin masih bisa. Kalau di tempat saya itu Mas, di Sumatera itu pokoknya dengan ada embel-embel pesantren, nggak tahu pesantrennya itu kayak gimana, baik apa enggak, ya udah gitu. Sumber ilmunya juga nggak jelas. Iya, dia nggak, orang sana itu nggak mikir apa itu, kalau bukan nggak mikir sih biasanya, pikirannya itu mungkin belum sampai ke sana. Kalau di tempat saya, pokoknya yang namanya ada pondok pesantren itu baik gitu. Bahkan seandainya pun ada pesantren Salafi Wahabi misalnya, kita kan NU Nahdlatul Ulama, nawarin pondok pesantren di tempat saya bisa, karena pandangan mereka yang namanya pondok itu baik. Jadi nggak mikirin gurunya gimana, terus karena mereka pemahamannya untuk kayak lintas madhab dan pemahaman mereka untuk sunnah wajib itu enggak, hanya pokoknya ya bagus gitu. Jadi kalau untuk menurut saya ya kita lah yang memang sebagai alumni santri atau sebagai seorang santri ya ngasih tahu, seandainya kayak saya ini pas di rumah itu pasti orang-orang nanya saya dulu. Karena memang saya bilang ke orang tua saya seperti itu Mas. Kalau ada orang di desa mau masuk pondok ke Jawa, saya bilang kalau bisa bilang ke kita dulu Pak, saya bilang. Kalau nggak ke saya ya ke Mas Robi, soalnya banyak pesantren-pesantren yang ya gak jelas gitu. Sehingga kalau mereka mau mondok nanya saya dulu. Bahkan ada saudara saya itu mau masuk pondok, namanya lupa saya. Ya saya ke pondoknya dulu. Mantau. Dan ya saya tanya pengasuhnya, ini NU apa tidak? Sumpah saya nanya seperti itu. Dan akhirnya dia memperlihatkan semuanya, bahkan ada kitab Kiai Hasim. Dan dari situ saya berarti NU. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, saya bilang masuk saja. Karena takutnya ya seperti itu Mas. Karena orang-orang yang di pelosok itu untuk dipengaruhi sama orang-orang itu gampang. Ya seperti itu. Jadi lebih pintar lah memilih pondok gitu ya. Ya, dan kita yang sudah tahu, ngasih tahu, bukannya ketika orang itu masuk ke situ kita nyalahin orang tuanya. Tidak bisa seperti itu. Bisa kasih tahu orang tuanya bahwa pondok tuh nggak sekayak gitu loh, nggak kayak yang di TV-TV gitu. Sebenarnya pondok itu tuh enak, santai gitu aja. Iya, sebenarnya kalau pesantren menurut saya, pesantren itu ya yang memang mengajarkan keagamaan yang baik. Iya, dan semuanya dengan secara baik. Jika ada embel-embel pesantren, mohon maaf nih ya buat pesantren-pesantren lainnya. Jika ada embel-embel pesantren tapi kayak ada kasus cabul dan lain-lain, saya mohon maaf dari diri saya sendiri, itu tidak bisa dibilang pesantren. Karena pesantren itu mendidik dengan secara keagamaan. Makanya apa dengan Anda cabul itu itu secara agama gimana dipertanyakan, karena pandangan kita tentang pesantren itu soal keagamaan itu wah gitu. Iya benar. Berarti emang harus memilih dulu bagaimana tuh pesantrennya, asal usulnya kayak gimana. Ya, karena kan di dalam kitab Adabul Ta'lim Muta'alim pun kan kita juga harus memilih guru. Betul. Seperti apa, terus nasab ilmunya seperti apa, terus dia dulu kayak gimana. Jangan langsung memilih guru karena ya mohon maaf nih, misalnya
katakanlah gue preman. Gue preman, preman kampus. Misalnya. Terus gue pakai jubah. Ceramah. Penyampaian gue bagus. Preman padahal guanya preman. Akhirnya orang-orang alim nih. Padahal gue cuma ganti baju doang dan penyampaian gue juga bagus, advokasi gue bagus. Padahal nggak kayak gitu. Bukan berarti gue orang itu dengan baju, dengan setelannya yang masya Allah itu sudah kita cap alim. Tidak, kita telusuri dulu. Betul. Maksudnya dia dengan pakaian seperti itu, ucapannya bagus, kita riset lah kalau bahasa mahasiswa itu ya. Kita riset, ini benar-benar enggak. Terus biografinya gimana? Oh, ternyata dia pernah mondok di sini. Kan oh, ternyata dia pernah mondok di Mesir. Kan berarti kan tahulah kita berarti benar gitu kan. Asal bukan usulnya. Ya, bukan asal alim gitu. Ngelihat dari luarnya saja, tapi ilmunya nggak diketahui dari mana dan gurunya siapa. Nah, gitu. Seperti itu. Berarti itu yang menurut saya itu berarti harus memilih dulu pondoknya dan ngasih tahu, bilang ke orang tua bahwa tuh pondok nggak sekaya di media sosial gitu ya. Iya, karena itu bukan pondok kalau menurut saya malah. Itu bukan pondok. Mereka malah mencoreng baik yang namanya pondok. Tidak bisa dikatakan pesantren kalau menurut saya. Mohon maaf nih ya buat pesantren-pesantren yang seperti itu. Tapi menurut saya tidak bisa dikatakan pesantren karena ya masa Islam gitu. Nah, maksudnya kan jadi pandangan agama-agama lain juga. Jadi melihat ternyata pondok tuh kayak begini loh. Kayak begini. Jadi jelek citra pesantren gara-gara oknum. Makanya gitu. Buat Anda yang pengen nyoba-coba bikin pondok ya janganlah. Yang masih nggak jelas. Mungkin jelas keilmuannya, cuman menurut maksud saya ya, kalau untuk melakukan hal punya tujuan yang tidak baik seperti itu ya. Betul. Ya mending dihindari. Nggak usah malah. Udah punya istri 2, kalau nggak istri 4. Gus. Mas Enzo kan mondok dari 2000 berapa? 2015. Kalau mondok saya dari 2012, Mas. 2012 sampai lulus 2000 sampai sekarang lah saya masih santri. Oh, sampai sekarang. Itu bagaimana sekarang buat adik-adik nih yang lagi mondok kan, biar betah gitu di pondok pesantrennya gitu, biar nggak kabur-kaburan. Sebenarnya sih kalau masalah betah dan tidak betah itu interpersonal sih. Itu masing-masing diri. Dan bagi menurut jadi kita nggak bisa, kalau dari gue sendiri nih ya Mas ya. Seandainya gue punya adik-adik terus dia mondok, adik-adik gue tuh banyak yang mondok. Adik-adik gue tuh banyak yang mondok kan. Terus ada juga adik gue yang mondoknya nggak sampai tamat. Dari pribadi sendiri sih itu. Karena terus dia nanya, adik gue nanya, Mas gimana nih, gue gak bisa tamat pondok katanya. Ya gue bilang itu mah terserah lu, gue bilang. Lu mau bawa diri lu itu kemana, gue bilang. Kalau lu mau nyamain lu ke gue bilang nggak bisa. Soalnya gua lu. Iya, ibaratnya gitu. Jadi tapi bukan berarti lu beda dari gua lebih baik dari lu. Gue selalu bilang kayak gitu ke adik-adik gua. Jadi kalau untuk adik-adik yang ibaratnya junior gua di pondok, gua juga setiap ada anak kalau gua ya yang tercoreng nakal di pondok, itu gua ajak ngaji. Lu mau dilihat baik, kalau lu mau dilihat baik, ayo gua ajak ngaji nahu sorob dari awal. Kan kalau di pondok kan jadi suatu kebanggaan tersendiri dari orang tua, terutama mau masuk pondoknya ada dulu, itu suatu kebanggaan loh buat orang tua gitu, apalagi berprestasi. Jadi makin anak saya alhamdulillah nggak sia-sia mondok kan gitu. Ya seperti itulah pokoknya. Kita selama
jadi anak pesantren kalau bisa sebagai santri ya jadikanlah hati Anda di situ. Betul. Kalau Anda Tebu Ireng, jadikan hati Anda Tebu Ireng. Jangan kemana-mana. Kalau Anda Lirboyo, jadikan hati Anda Lirboyo. Kalau Anda Fajal Gowang, jadikan hati Anda Fajal Gowang. Dan menurut saya santri Tebu Ireng, saya santri Fajal Gowang, saya santri Lirboyo, saya juga santri Mama Maimun, fair. Jadi saya nggak bisa fokus sama satu hal. Maksudnya kebanyakan yang saya lihat nih kesalahan dari beberapa, bukan kesalahan sih, menurut saya itu hal yang salah. Misalnya saya alumni Tebu Ireng nyel, sehingga saya selalu membanggakan Tebu Ireng di pondok lain. Itu menurut saya hal yang tidak baik, karena setiap pondok itu punya ciri khas masing-masing. Betul sekali Mas Enso. Coba Mas Enso untuk penutupan dari podcast ini kasih semangat untuk para santri-santri yang baru mondok gitu kan, kasih semangat untuk mondok gitu. Untuk anak-anak yang mau mondok pesantren, ayolah kalian kalau mau mondok, jadikanlah hati kalian dulu bersih dulu, maksudnya latihan dulu. Terus cari pondok yang memang bagus, jangan asal mondok. Karena takut bro, sekarang banyak pondok-pondok yang gak jelas gitu kan. Jadi buat kalian yang ingin mondok, ayolah mondok, semangat mondok. Karena tanpa pondok kita tidak paham agama. Betul. Mungkin bisa paham tapi tidak secara seutuhnya. Ya, sekian podcast dari saya. Dari Anda. Saya kira dari saya. Dan Mas Enso kan, terutama kan. Iya. Terima kasih banget untuk pendapatnya yang sangat insya Allah bermanfaat lah. Insya Allah nggak ada manfaatnya. Ya, sekian dari kami berdua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak. Dienakin aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.